Hai internet, selamat datang di channel 2P. Ya, hari ini kita nggak bahas bonus demografi ya, karena kemarin udah dibahas sama dua orang penting. Dan kita juga nggak pakai prompter, nggak ada teks, nggak ada skrip, nggak ada apapun. Dan hari ini gue mau ngebahas soal bonus tahunan. Kenapa ini penting dibahas? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan pendapatan tiap orang itu akan bertambah ya. Ketika pendapatan bertambah, ekonomi berputar. Nah, intinya di situ. Dan bonus tahunan mungkin buat kalian karyawan itu banyak yang sering dengar tapi nggak sering merasakan. Nggak apa-apa, normal ya. Karena bonus tahunan itu biasanya diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan ketika mereka mendapatkan achievement ataupun target sesuai dengan KPI yang mereka kejar selama periode 1 tahun. Besaran bonus tahunan juga tergantung dari jabatan, masa kerja, divisi ataupun job desk yang mereka pegang, dan pastinya kedekatan sama manajemen. Kenapa 4 hal ini sangat menentukan besar ataupun kecil bonus tahunan? Karena tiap departemen itu ataupun tiap perusahaan itu punya target masing-masing setiap divisi ataupun departemen yang ada di suatu perusahaan tersebut gitu. Contoh, mungkin kalian pernah dengar ada teman kalian ataupun orang tua kalian ataupun kalian merasakan sendiri mendapatkan bonus tahunan, bisa besarannya 1 kali gaji, 3 kali gaji, atau sampai yang terbesar gue pernah dengar di atas 10 kali gaji. Ini masih normal ketika mereka bekerja sebagai marketing, karena marketing itu punya target sales yang dikejar oleh mereka untuk membangun perusahaan itu bisa lebih cuan dan lebih profit lagi. Ya wajar kalau mereka bisa dapat bonus tahunan lebih besar. Tapi apakah cuman karyawan swasta yang bisa dapat bonus tahunan? Enggak. Banyak beberapa BUMN besar itu yang bonus tahunannya bisa sampai di atas 10 gaji. Memang gajinya nggak gede, tapi kalau dikali 10 kan senyum ya. Dan ada belak. Ya, video ini nggak diedit, jadi kalau ada ingus gua selama video ini jalan, ya mohon maaf gitu ya. Kita lanjut. Jadi kalau tadi ngomongin masalah bonus tahunan di BUMN itu, ya ada yang gede, ada yang kecil. Itu kalian mungkin pernah dengar dan pernah tahu atau bisa googling atau searching tuh, memang bonus tahunan di beberapa BUMN tuh gede-gede banget gitu. Karena memang ya gajinya mereka mungkin nggak gede di tunjangan dan lain-lain lah, tapi kalau ya dikali 30 gaji, 10 kali gaji ya, DP rumah bisa bos, beli Harley bisa bos gitu. Dan kenapa sih bonus tahunan ini cuma bisa diberikan ke karyawan gitu, ataupun orang yang bekerja di satu korporat ataupun perusahaan? Karena memang bonus tahunan ini dihitung di luar THR ya, dihitung memang si karyawan ini sudah minimal bekerja berapa lama gitu, dan ada target selama 1 tahun gitu. Kalau orang nyeser ataupun nyadap karet, apakah bisa dapat bonus tahunan? Itu agak susah ya, karena kan kadang nggak tiap hari nyadap karet, nggak tiap hari nyeser aren gitu kan. Jadi agak susah tuh kalau pekerja-pekerja yang bukan korporasi, tapi walaupun sebenarnya bisa. Itu balik lagi ke majikannya masing-masing, apakah bos mereka tuh mau memberikan bonus tahunan di luar THR gitu. Kalau ternyata mereka bisa nyadap karetnya lagi tinggi banget harganya, dan mereka dapat cuan karena nyadapnya rajin gitu, ya kenapa enggak gitu. Kalau misalkan mereka bisa mengubah nira yang tadinya cuman bentuknya air saja lalu difermentasikan menjadi gula mungkin, atau mungkin jadi ciu, dan bisa menghasilkan nilai value ekonomi lebih, dan itu bisa cuan untuk perusahaan dan dia, ya harusnya bos bisa memberikan apresiasi itu ya. Walaupun gue nggak, ya itu balik lagi ke kebijakan sebagai bos ataupun majikannya mau ngasih berapa besar gitu dari kinerja yang mereka kejar gitu kan. Itu balik lagi ke perusahaan masing-masing ya. Tapi apakah seperti pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa seperti ojek online gitu, ataupun mungkin tukang sampah, layak nggak dapat bonus tahunan? Ya menurut gue sih sebenarnya harusnya layak ya, karena mereka kayak contoh lah tukang sampah gitu ya, kenapa layak dapat bonus tahunan gitu? Kayak ternyata mereka sudah bisa membersihkan lingkungan dengan baik gitu, mampu mengangkut sampah sesuai dengan jadwalnya gitu. Selama 1 tahun nggak ada yang pernah ngaret, jadinya lingkungan sehat, bersih gitu, nggak banyak laler, nggak ada kucing-kucing yang makanin sampah sisa dapur gitu. Dan resiko pekerjaan mereka juga besar, misalkan ketemu
tai dalam Pampers, terus ketemu beling pecahan kaca dari rumah tangga. Jadi resikonya juga gede gitu. Kenapa nggak bisa dapat bonus tahunan seperti orang-orang yang kerja di kantoran? Menurut gue kayak gini-gini harus bisa dikaji agar ekonomi bisa berjalan gitu. Balik lagi, ketika ekonomi bisa berjalan, ekonomi bisa bergerak, yang diuntungkan juga kan negara gitu. Makanya negara harus bisa membuat regulasi ketika para pekerja-pekerja yang mungkin upahnya rendah itu bisa mendapatkan selain THR yang harus diperjuangkan ya, untuk para ojol-ojol kayak kemarin dapat THR ya, dan juga bonus tahunan ini. Mungkin untuk ojek online selain THR tadi, mereka juga ada bonus harian yang mungkin 10 atau 15 kali dapat orderan, mereka bisa dapat sekian rupiah gitu bonusnya. Itu adalah beberapa aplikasi kayak gitu ya. Gua nggak tahu sekarang. Kalau dulu yang gue dengar tuh ada. Kalau sekarang mungkin ya jarang terdengar karena pas mau di orderan ke-14, ke-15 susah. Misalkan di orderan ke-14 jam 9 malam nih, udah mau satu orderan lagi beres nih. Orderan ke-15 baru dikasih jam 2 pagi gitu. Udah ke reset 00 kan, jadi nggak dapat kan, tai itu emang tuh kayak gitu-gitu tuh ya. Ya tapi sebenarnya bonus tahun ini bisa diukur ketika mereka mungkin narik gitu ya, narik selama 1 tahun udah 1000 kilometer misalkan, atau dapat 1000 pelanggan ataupun customer dengan rating 4,5 atau rating minimal 4 gitu keseluruhan raportnya. Dapat apresiasi nih. Jadi bentuknya apresiasi berupa saldo gitu. Saldo si ojek online tersebut, entah OVO atau GoPay ya. Jadi selama 1 tahun mereka juga jadinya semangat gitu untuk nanti tahun depan narik lebih semangat lagi. Armada mereka juga bagus, bisa punya modal untuk nyervisin armadanya gitu. Nggak ada yang lagi gue lihat ojek online soknya bocor, terus joknya dicakar kucing, atau bannya yang botak. Tuh harusnya bisa dicegah dengan pemberian intensif selain THR dan juga bonus tahunan gitu. Kalau THR mungkin sifatnya ya tunjangan ya ketika hari raya, tapi ketika tahunan dapat bonus, mereka bisa dapat apresiasi lebih dari provider yang mereka kerjasama lah sebagai mitra gitu. Dan harusnya juga nggak hanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan rintisan juga tuh yang kayak startup gitu ya, walaupun banyak yang nipu, itu bonus tahunnya tuh ternyata gede-gede banget gitu. Dan itu yang bikin banyak startup tuh sebenarnya jadinya banyak yang hancur gitu, karena gaji direksinya gede-gede banget, tunjangannya besar-besar banget, ujung-ujungnya kolaps, duitnya dibawa lari. Adalah ya beberapa rintisan ataupun startup yang kemarin sempat rame, ya sekarang nggak tahu gimana kasusnya, tapi ya harusnya itu jadi pembelajaran ya, bahwa ya nggak usah masuk startup lah. Ya balik ke bonus tahunan ya, yang tadi ketika ngomongin ojek online, terus tukang sampah, guru, menurut gue profesi guru juga bisa, selain mereka kan selain capek ngadepin anak-anak bengal gitu ya, gaji juga kecil gitu kalau bukan PNS gitu, yang harusnya honorer itu yang bekerja cuman gaji 400.000 tuh nggak usah ngomongin bonus tahunan dulu lah, naikin dulu nih strata ekonomi mereka, bahwa ketika strata ekonomi bagus, mereka akan mengajar dengan baik, dengan senyum, tidak harus memikirkan perut yang di rumah kelaparan gitu. Jadi ketika guru-gurunya disejahterakan, anak-anak muridnya diajarkan dengan baik, ya gurunya juga tenang mengajar gitu, menghasilkan bibit-bibit yang bagus gitu, berkualitas. Masa ada anak kelas 8 tahun, kelas 3 SD, 4 SD, itu banyak yang belum bisa baca tulis nih, bahkan SMP aja masih ada belum bisa baca tulis. Ini kan ada yang salah gitu sama sistem pendidikan kita nih. Ketika ngomong sistem pendidikan, ini kan balik lagi ke bagaimana mereka nanti bisa survive di dunia luar. Bagaimana mereka bisa struggle di dunia luar, entah sebagai pengusaha atau pekerja, yang dimana ini semakin ketat lagi persaingannya di luar. Ini kita nggak jadi ngomongin bonus demografi ya kan, ketika ngomong anak-anak muda zaman sekarang nih, ketika mereka tidak siap menghadapi dunia luar, maka apa yang terjadi? Ketika pemerintah tidak bisa support untuk memberikan lapangan pekerjaan, ujung-ujungnya jadi TikToker, joget-joget doang. Itu masih mending lah. Parah-parahnya ngebegal, penjahat, kriminal, lari-larinya ke sana. Jadi gimana bisa mempersiapkan generasi muda agar bisa bekerja, agar bisa menjadi pengusaha, agar bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi, ya pemerintah juga harus siap gitu. Jadi
ketika kita ngomong bonus tahunan ini akan merembet kemana-mana. Bonus demografi, ngomongin soal kesejahteraan petani, kesejahteraan guru. Jadi harusnya bonus tahunan ini bisa diperhatikan oleh pihak swasta dan juga pihak pemerintah, bahwa semua karyawan ini ketika akar permasalahannya itu pertama itu duit dulu gitu. Bangsa ini akar permasalahan pertama itu duit dulu. Kalau rakyatnya udah kenyang, nggak ada tuh yang kayak misalkan kayak kemarin di Jakarta Barat, jembatan penyeberangan tuh diambilin besinya. Kalau rakyatnya udah kenyang tuh nggak ada tuh kejahatan-kejahatan kayak gitu. Nggak ada yang begal pakai senjata api lagi ramai banget, itu nggak ada. Jadi ketika kita ngomongin duit, ya bentuk intensif ataupun bonus ataupun apapun itu yang bersifatnya bantuan ya. Walaupun gua nggak setuju banget kalau cuma dikasih duit doang, tapi harus bisa dikasih pelatihan atau mungkin disupport, diberikan lapangan pekerjaan agar mereka ini bisa terarah gitu. Apalagi anak muda sekarang kan, maksudnya mereka butuh gitu yang namanya lapangan pekerjaan gitu. Jadi harusnya ketika masa permasalahan duit ini bisa diatasi, rakyatnya senang, rakyatnya happy, pekerjaannya ada, mereka bisa makan, mereka bisa hidup sehat dan layak, ya generasi kita jadinya bagus gitu. Mau menuju generasi emas gimana kalau makan bergizi gratis aja, makan ayam dapat lengkoas, kan nggak ada gizinya lengkoas. Ya pokoknya itulah intinya, dimana kita bisa mensejahterakan dan menuju Indonesia emas ketika uang yang negara punya sekarang itu bisa diputarkan untuk membuat unit-unit usaha ataupun membuat perusahaan lebih suntikan dana ke perusahaan-perusahaan yang mungkin wah ini hampir mati nih, kita suntik aja lah perusahaan swasta ini, tapi bagus gitu loh. Misalnya atau perusahaan BUMN yang harus bisa diselamatkan gitu, tapi kalau nggak bisa ya ditinggalkan gitu ya. Yang nggak bayar vendor nggak apa-apa Pak, di-cut-cutin aja gitu. Bukan malah jadinya PNS nunggu gitu. Yang dimana mereka ini kan harusnya diangkat secepatnya, tapi dipaksa untuk menunggu sekian bulan. Mereka harus pergi dari perusahaannya atau cabut dari kantornya, atau mereka nggak ada pekerjaan lain. Jadinya mereka nggak ada pekerjaan yang pasti gitu. Walaupun mereka udah pasti jadi PNS, tapi belum punya penghasilan. Nah ini kan berbahaya gitu. Berbahaya bagaimana ekonomi kita mau maju kalau memang perputaran ekonomi di bawahnya aja tuh nggak bergerak gitu. UMKM-nya nggak laku karena rakyatnya nggak punya uang untuk jajan. Ya gimana mau jajan gitu, kalau mau makan aja susah gitu. Jadinya ujung-ujungnya ya kita harus mensejahterakan petani. Jadi ngomong sejahterakan petani, nggak ada lagi nih petani-petani di Garut yang joget setbor karena sistem pertanian kita nggak jelas, karena nggak untung, nggak cuan, nanam beras nggak ada manfaatnya untuk mereka. Jadi mending gua live TikTok, setbor, dapat duit bisa bangun rumah, that's it gitu. Jadi menurut gua ya balik lagi nih kesenjangan ekonomi. Dan makanya ketika kesenjangan ekonomi ini tidak diperhatikan, ini bisa menyerang ke sektor apapun, pendidikan, kesehatan itu baik mental ataupun jiwa, terus kejahatan itu akan menurun, dan yang pastinya adalah menuju Indonesia emas. Ya, gitulah pembahasan gua soal bonus tahunan. Semoga bisa bermanfaat dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Tidak ada tujuan untuk mencela ataupun menzolimi satu kaum ataupun pemerintah ya. Pure ini hanya pemikiran dan gagasan yang saya miliki, dan terima kasih sudah menonton.